Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan terkait hasil analisis sumber daya lahan dan air subda studi yang telah kami lakukan. Perkenalkan, saya Adila Liza Rahmah dan dua teman saya. Saya Zulfala Augustri. Saya Altafan Fauzia. Untuk tujuan penelitian, terdapat 10 tujuan penelitian. Selanjutnya adalah gambaran besar terkait Subda Sudu. Subda Sudu menjadi salah satu bagian dari Des Progo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dan terdapat sedikit bagian pada Kabupaten Purworejo. Subda Sudu yang berada di Des Progo Kabupaten Kulon Progo masuk kepada 3 Kapanewon, yaitu Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Girimulyo, dan Kapanewon Nanggulan. Permasalahan utama pada Des Progo adalah sedimentasi akibat proses erosi yang terjadi. Pemanfaatan lahan pada Subda Sudu beragam dari permukiman, tempat kegiatan, hingga pertanian. Pembuatan peta ini dilakukan dengan tumpang susun atau overlay dari beberapa peta, yaitu peta RDI, Demas, peta tanah, dan geologi yang akan digunakan untuk pengambilan sampel pada parameter tertentu. Luas wilayah Subda Sudu seluruhnya adalah 4.036,56 hektar dengan panjang sungai utamanya adalah 11,6 km. Hulunya berada di perbukitan wilayah Kapanewon Samigaluh dan hilirnya berada di Kapanewon Nanggulan dengan total 18 satuan lahan dengan 3 macam proses pembentukan, yaitu denudasional, struktural, dan fluvial. Lereng yang dimiliki adalah beragam sesuai pada setiap satuan lahan yang dimiliki. Selanjutnya adalah analisis kemampuan lahan menggunakan 3 metode, yaitu weight factor matching, aritmatik, dan subjektif. Pada metode weight factor matching, wilayah Subda Sudu didominasi oleh kelas kemampuan lahan 4 dan 8 dengan faktor pembatas erosi dan excess water. Kelas kemampuan lahan 4 banyak ditemui pada satuan bentuk lahan dataran aluvial hingga dataran berbukit, sedangkan kelas kemampuan 8 banyak ditemukan pada satuan bentuk lahan lereng perbukitan struktural dan denudasional serta puncak bukit. Kemudian pada metode aritmatik didominasi ke dalam klasifikasi kelas kemampuan lahan 1 dan 3. Kelas kemampuan lahan 1 banyak ditemukan pada satuan bentuk lahan dataran seperti dataran banjir, dataran aluvial, dan lembah kering. Sedangkan kelas kemampuan lahan 3 banyak ditemui pada lereng perbukitan struktural dan denudasional dengan faktor pembatas proses erosi yang berat. Kemudian pada metode subjektif, kelas tertinggi adalah kelas 1 yang dapat ditemukan pada dataran aluvial dan kelas terendah adalah kelas 8 yang dapat ditemukan pada bentuk lahan puncak bukit. Kelas kemampuan lahan lain yang juga ditemukan adalah kelas kemampuan lahan 3, 4, 6, dan 7. Lalu untuk selanjutnya adalah metode kesesuaian lahan. Lalu untuk peta pada komoditas padi, pada weight factor matching terdapat hanya 2 kelas, yaitu kelas N dan S3. Secara garis besar permasalahannya adalah erosi, permasalahan tanah dan air yang mendukung untuk permasalahan yang terjadi. Permasalahan dominan adalah permasalahan erosi yang merusak kualitas tanah. Berdasarkan kelas yang didapat menggunakan weight factor matching, secara garis besar wilayah ini hanya dapat ditambahkan pada saat tertentu atau seasonal. Secara alternatif terbagi menjadi 3 kelas, yaitu S1, S2, dan S3, dan secara dominan adalah kelas S1. Permasalahan yang dialami cenderung pada erosi yang dapat merusak kualitas tanah, akan tetapi kualitas tanah yang dimiliki memang sudah buruk. Lalu wilayah yang sesuai untuk komoditas padi menggunakan metode aritmatik ada di wilayah hulu, terutama pada wilayah dataran. Untuk wilayah yang dapat ditanami secara marginal atau pada kelas S3 itu pada lereng bukit struktural tererosi sedang. Pada wilayah tersebut memiliki faktor penghambat erosi yang memang tidak mendukung untuk komoditas padi. Lalu untuk selanjutnya adalah komoditas teh. Pada weight factor matching terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas N untuk tidak sesuai dan kelas S3 yang dapat ditanami secara marginal. Untuk wilayah S3 secara dominan pada bagian tengah, kecuali perbukitan sisa dan dataran dengan permasalahan erosi dan water axis. Lalu untuk metode aritmatik terbagi menjadi kelas S1, S2, dan N. Untuk wilayah yang paling sesuai berada pada dataran aluvial, lereng perbukitan denudasional, dan lereng perbukitan kering termasuk pada lembah sungai yang dimiliki. Hasil yang didapat pada metode subjektif tersebut menunjukkan hasil yang secara dominan atau bahkan dapat dikatakan sama melihat dari karakteristik lahan yang dimiliki. Analisis selanjutnya adalah analisis kesesuaian lahan Subda Sudu untuk permukiman dengan metode scoring. Satuan bentuk lahan dataran aluvial, dataran berbukit, dan lereng perbukitan denudasional merupakan wilayah yang baik untuk dilakukan pengelolaan lingkungan, baik itu pada bidang pertanian dan non-pertanian. Hal tersebut dikarenakan hambatannya yang lebih sedikit dibandingkan satuan bentuk lahan lain, baik kemiringan lereng yang landai, tingkat erosi yang tidak tinggi, sehingga ancaman bencana yang mungkin terjadi lebih rendah dibandingkan satuan bentuk lahan lain. Sedangkan pada bentuk lahan lereng perbukitan struktural, perbukitan sisa, lembah kering, dan dataran banjir memiliki banyak faktor penghambat yang menyebabkan kurang ideal apabila dilakukan pengelolaan. Hambatan tersebut dapat berupa tingginya tingkat erosi, drainase yang
yang buruk, serta permasalahan tanah lain. Selanjutnya adalah analisis ketimpangan lahan. Puncak bukit dapat digunakan sebagai permukiman, tempat kegiatan, tegalan atau ladang, dan perkebunan. Sedangkan untuk lereng perbukitan struktural tererosi besar secara kenyataan dapat digunakan untuk perkebunan, sawah tada hujan, tegalan atau ladang, dan permukiman. Secara garis besar, seluruh wilayah Subdasudu cenderung dapat digunakan sebagai wilayah permukiman atau tempat kegiatan, serta untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya adalah rekomendasi penggunaan lahan. Puncak bukit, penggunaan existing berupa permukiman, tegalan atau ladang, dan perkebunan tidak sesuai dengan karakteristik lahan tersebut. Lahan ini memiliki topografi yang curam sehingga sangat rentan terhadap erosi dan longsor jika digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai seperti permukiman. Oleh karena itu, lahan di puncak bukit lebih baik dikelola sebagai hutan lindung atau hutan konservasi. Pengelolaan ini akan membantu menstabilkan tanah, mengurangi resiko erosi, dan melestarikan fungsi ekosistem alami. Reboisasi juga dapat dilakukan dengan menanam pohon-pohon lokal yang berakar kuat agar membantu mengikat tanah dan mengurangi laju erosi. Lalu selanjutnya adalah analisis sumber air yang terbagi menjadi 6, yaitu ketersediaan air meteorologis, potensi air tanah, kebutuhan air dari domestik, pertanian, peternakan, dan industri, kerentanan pencemaran air tanah dan air permukaan, neraca air existing, dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air, ketersediaan air permukaan atau debit andalan. Nah, untuk yang pertama adalah ketersediaan air meteorologis yang dibagi menjadi probabilitas 0,8 dan 0,6. Dapat dilihat pola presipitasi dari kedua probabilitas cenderung sama, meskipun terjadi perbedaan yang signifikan karena lonjakan pada bulan Oktober. Hal ini sama seperti pola nilai delta S yang dimiliki. Akan tetapi persamaan pada bulan kering yang ada, yakni pada rentang bulan Juli hingga bulan September. Dan untuk bulan basah terdapat pada 9 bulan yang lain, terutama pada bulan November dan Februari yang memiliki nilai presipitasi yang paling tinggi di antara yang lainnya. Nilai delta S yang dimiliki juga mengalami penurunan yang perlahan pada probabilitas 0,6 dan pada probabilitas 0,8 terjadi perubahan yang tidak begitu signifikan yang membuatnya berbeda. Selanjutnya adalah ketersediaan air permukaan atau debit andalan. Analisis neraca air dilakukan untuk memahami keseimbangan antara input dan output air dalam sistem das dengan mempertimbangkan faktor meteorologis dan karakteristik das seperti tekstur tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada probabilitas 60%, Subdasudu menghasilkan direct runoff sebesar 120.498.955 meter kubik per tahun. Sedangkan pada probabilitas 80%, DRO yang dihasilkan sebesar 95.477.363 meter kubik per tahun. Perbedaan ini menggambarkan bahwa hujan dengan probabilitas kejadian lebih besar menghasilkan DRO yang lebih besar dibandingkan dengan probabilitas kejadian yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa intensitas hujan yang lebih tinggi dengan durasi yang lebih singkat cenderung menghasilkan DRO yang lebih besar. Pemahaman tentang pola ini penting untuk pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan di wilayah Subdasudu. Lalu selanjutnya potensi air tanah. Secara kualitatif, bagian hulu, bawah hingga hilir cenderung memiliki potensi air tanah yang sangat tinggi disebabkan karena banyaknya pemukiman serta aktivitas lain yang ada pada wilayah tersebut, sehingga untuk melancarkan kegiatan dan aktivitas tersebut dapat dipastikan bahwa potensi air tanah pada bagian utara hulu sangat tinggi. Perbedaan dapat dilihat pada potensi air tanah secara kuantitatif yang menunjukkan potensi air tanah tertinggi berada pada bagian tengah sungai. Perbedaan yang ditunjukkan akibat dari tidak adanya pembobotan pada klasifikasi yang dilakukan. Hal ini menyebabkan seluruh faktor yang dimiliki menjadi setara, sehingga curah hujan akan sangat berpengaruh pada penentuan kelas pada potensi air tanah secara kuantitatif karena analisis terkait kebutuhan air domestik menunjukkan variasi yang signifikan berdasarkan penggunaan lahan dan jenis kegiatan. Pada sektor pertanian, kebutuhan air terbesar ada pada Kecamatan Nanggulan. Terjadi penurunan luas lahan di Kecamatan Samigaluh dan Nanggulan, sedangkan Kecamatan Girimulya mengalami peningkatan. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh konversi lahan menjadi permukiman, industri, ataupun infrastruktur. Dalam sektor peternakan, Kecamatan Girimulya merupakan penyumbang utama kebutuhan air terbesar baik pada tahun 2013 maupun 2023. Di sisi lain, kebutuhan air untuk perikanan di Kecamatan Nanggulan mendominasi pada kedua lahan tersebut dikarenakan luas kolam yang terbesar di antara kecamatan lainnya. Selanjutnya adalah neraca air existing dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Ketiga kecamatan, yaitu Kecamatan Samigaluh, Nanggulan, dan Girimulya memiliki volume yang berbeda-beda. Terlihat bahwa Kecamatan Girimulya memiliki volume kebutuhan air yang lebih besar dibandingkan dua kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan oleh luas Kecamatan Girimulya yang ada dalam das lebih luas dibandingkan dengan Samigaluh dan Nanggulan, sehingga volume kebutuhan airnya pun juga lebih besar. Ketersediaan air di Subdasudu memiliki jumlah yang cukup besar dan mampu untuk mencukupi kebutuhan air di wilayah tersebut. Namun, pengelolaan yang bijak tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan dan perencanaan cadangan air untuk mengantisipasi musim kering atau situasi darurat. Yang terakhir adalah kerentanan air tanah dan air permukaan. Kerentanan pencemaran air tanah dan air permukaan di Subdasudu bervariasi tergantung pada karakteristik wilayahnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kerentanan tertinggi ditemukan pada bentuk lahan dataran aluvial dan perbukitan denudationnal yang ditandai dengan warna biru muka air tanah yang dangkal. Tingkat kerentanan tinggi juga ditemukan pada dataran berbukit dan lereng curam. Faktor-faktor seperti kemiringan lereng penggunaan menentukan tingkat kerentanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.